103,4 BFM Radio Musik Indonesia. DP Mania, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Dan Hendra, senang sekali ketemu lagi DP Mania untuk hari ini, hari Rabu tanggal 12 di bulan Juli 2023. Kita ketemu lagi di Haryono Show DP Mania. Syukur alhamdulillah nih Hendra di Haryono Show bersama host spesialnya yang ada di samping saya, Bapak Profesor Haryono Suyono. Selamat pagi ya. Selamat pagi DP Mania. Dan dalam kondisi sehat ya Prof ya. Pagi hari ini kita bahagia bisa kembali bertemu dengan Prof ya di Haryono Show dengan tema kesehatan nih Prof, yaitu hati-hati stroke tidak pilih-pilih lagi. Wah, temanya keren banget ya Prof. Luar biasa. Jadi kita perlu hati-hati, stroke tidak pilih-pilih lagi. Tapi 2024 kita harus memilih ya, jangan golput ya. Karena biasanya sudah usia tua itu baru kena stroke. Nah, sekarang muda-muda kena stroke, makanya nanti kita tanyakan. Ya, langsung ke narasumbernya ya Prof ya. Narasumber kita. Iya, karena narasumbernya di Haryono Show ini adalah seorang dokter spesialis syaraf nih DP Mania yang berlatar belakang tentara nih. Jadi hari ini beliau pakai putih. Pakai putih ya. Tidak pakai dinas tentara. Iya. Kalau dinas tentara nanti dikira malah kena stroke. Jadi beliau adalah ketua Yastroki atau Yayasan Stroke Indonesia Prof, yaitu Mayor Jenderal Purnawirawan TNI yang saat ini masih bertugas di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto Jakarta di daerah Kuini Jakarta Pusat ya Prof ya. Ya, daerah Senen ya. Daerah Senen. Dan Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Dokter Tugas Ratmono spesialis saraf. Benar ya Dok ya? Benar, alhamdulillah. Selamat pagi ya. Iya. Prof Haryono, Bang Hendra. Iya. Selalu sehat kita Selalu semuanya. sehat kita semuanya dan DP Mania Karena semuanya ya. didampingi dokter tugas. Yang selalu bertugas, Prof. Jadi kita yang tadinya ada dokternya nih spesialis saraf, kita sehat-sehatin aja nggak begitu juga. Betul. Harus sehat. Harus sehat. Nah DP Mania terima kasih nih karena sekarang lagi nonton langsung di live IG-nya @1034DFM Jakarta dan yang mendengarkan langsung via streaming di www ya atau di www.1034dfm.com. Terus juga di Facebooknya, di channel YouTube-nya juga Dok nih sama Prof ya. Nanti kita ada tayangan ulangnya juga nih. Nah, kalau mendengarkan via streaming ini bisa di mana saja mendengarkan, sampai di luar negeri pun bisa mendengarkan via streaming di www.1034dfm.com, di Facebook, di channel YouTube-nya. Hari ini sedang live di IG dan terima kasih sudah ada yang masuk juga. Sudah ada yang masuk. Sudah ada yang masuk. Siaran pertama dulu agak laris sih Pak Tugas. Iya, tuh. Laris. Artinya setelah siaran YouTube-nya masih laris juga. Laris juga ya. Kita yang penting bergerak, Prof. Bergerak maju supaya tidak sempit dunianya. Dan kita juga bisa nanti siaran lewat Zoom ya Prof ya. Waktu itu tersambung dengan rektor ya, mengenai pendidikan. Nah sekarang mengenai kesehatan nih Prof. Kan temanya nanti kita sambungkan ya Pak Tugas. Kita sambungkan dengan cabang-cabang daerah. Betul Prof. Jadi saya kira ini penting karena untuk sama-sama menyadarkan semuanya bagaimana stroke ini ya. Yang paling penting kesadaran untuk jangan terkena stroke Prof. Betul. Apalagi temanya hati-hati stroke tidak pilih-pilih lagi begitu Prof. Wah, ini perlu kita tanyakan nih sama dokter tugas dan juga DP Mania. Bisa bertanya melalui WhatsApp di 0811991034. Sudah ada yang masuk nih WhatsApp-nya yang sudah bertanya. Karena sudah saya share playernya di status WhatsApp-nya Radio DFM Prof. Gitu. Mungkin sudah siap-siap bertanya nih. Siap bertanya nih DP Mania. Jadi untuk dokter tugas, stroke itu penyakit apa? Dan di sini temanya kan tidak pilih-pilih ya Prof ya. Intronya. Ya, saya pikir ini memang penting ya, perlu dipahami, dimengerti oleh semuanya ya. Semua kalangan ya, dari umur yang muda sampai umur yang berumur lah ya. Kayaknya dokternya nggak tega gitu bilang yang udah lanjut umur lansia. Nah iya sampai lansia berumur karena banyak yang nggak mau dibilang tua kan gitu. Berumur jadi itu stroke yang bisa situ jadi angkanya juga semakin meningkat terus gitu ya. Jadi
angka kejadian stroke itu ternyata kok nggak turun-turun ini, tetap aja tinggi gitu. Dan bahkan tingginya itu tidak hanya berumur lansia katakanlah, tapi usia muda. Ini yang tadi mungkin berkaitan dengan jangan hati-hati nih, tidak pilih-pilih nih stroke. Kita bicara stroke ya, stroke ini sendiri sebenarnya suatu kondisi penyakit ya yang tiba-tiba itu terjadi gangguan ya. Gangguan bisa gangguan kelemahan satu sisi tubuh, bisa tiba-tiba kok mulutnya mencong, tiba-tiba tidak bisa bicara, tiba-tiba kok kesemutan satu sisi gitu ya, tiba-tiba penglihatannya kok kayak double, mungkin ganda gitu ya, kabur gitu ya, tiba-tiba sama sekali tidak bisa melihat tiba-tiba gitu bisa, atau tiba-tiba nggak bisa bicara gitu. Bahkan loh, kok misalkan kita jadi bingung gitu ya, tiba-tiba itu bisa karena suatu stroke. Nah ini terjadi lebih dari 24 jam nih. Kalau ini kriteria WHO yang diberikan. Dan sebabnya ini karena aliran darah ke otak ini kayak tersumbat, tidak lancar. Baik itu karena sumbatan, ataupun karena pembuluh darahnya pecah, perdarahan gitu. Itu yang disebutkan stroke ya. Nah sering juga ini yang perlu kita pahami di masyarakat itu, kalau ada satu sisi lemah katakanlah itu bukan karena apa-apa, ini tiba-tiba ya ini berpikir ini stroke nih. Kadang-kadang berpikir wah ini kesambet nih gitu. Bangun tidur tiba-tiba kok mulut atau susah digerakkan, agak mencong gitu wah, ya. ini karena masuk angin biasa nih. Nah, bukan itu. Jadi ini yang harus kita sama-sama pahami ya. Kalau tidak keliru waktu itu bicara waspada ya. Harus waspada betul. Jangan sampai kena, kalau sudah kena waspada lagi. Tenang, jangan panik, segera ke rumah sakit gitu. Jadi itu stroke itu adalah gangguan aliran darah ke otak ya, baik itu sumbatan maupun itu karena pembuluh darahnya pecah, mengakibatkan munculnya gejala-gejala yang tiba-tiba gitu ya. Tadi untuk lumpuh, mulut mencong, tidak bisa bicara tiba-tiba, pandangan kabur, pandangan bisa double kabur, gangguan penglihatan gitu ya, pandangan gitu. Ya pun tidak serentak itu ya. Tidak serentak. Kadang-kadang kabur saja, kadang-kadang. Jadi benar Prof. Jadi tidak harus semuanya ada. Kadang-kadang cuma satu aja, misalkan kesemutan saja. Itu tangannya sukar digerakkan. Tiba-tiba tangan saja yang sukar digerakkan. Itu yang muncul, Bro. Jadi karena saya pengalaman istri saya itu tiba-tiba tangannya susah digerakkan. Nah, itu stroke ya. Yang penting tiba-tiba, Bro. Jadi Prof katakan tadi tiba-tiba kan. Dan bisa nggak Dok? Tiba-tiba jangan angkanya meningkat terus masalah stroke ini. Kan sini dokter bilang tadi angkanya ini meningkat setiap tahun gitu ya. Bahkan ini penyakit stroke ini adalah penyakit kedua setelah jantung ya. Maksudnya yang bukan membunuh sih, tapi kematian. Iya. Di Indonesia malah yang pertama. Yang pertama ya. Wah. Sekarang yang pertama sekarang. Jantung kedua. Jantung gitu. kedua ya. Bukannya kaget jantungan jantungan. Iya, malah yang pertama ya. Iya, karena kan tadi dokter bilang tiba-tiba ya mudah-mudahan sih tiba-tiba nggak jadi yang pertama gitu dan bisa diatasi semua walaupun tadi peredaran darahnya tersumbat ya Prof ya. Iya. Dan apa yang tadi diserang Dr. Toto sudah menyampaikan secara tiba-tiba. Nah, mengapa stroke sering dikatakan sebagai penyakit mematikan? Iya. Jadi kita kan udah konotasinya ke sana ya Prof ya. Kalau stroke itu kan terjadinya di yang paling banyak itu di otak gitu ya. Di otak. Nah, otak itu kan pengatur semua sistem ya di dalam tubuh ini ya. Baik itu sistem di jantung, sistem di di sana kan ada saraf juga kan, saraf otonom sistem atau yang di bawah sadar bergerak sendiri gitu. Atau berjalan sendiri artinya tidak dalam kendali gitu ya. Kemudian organ-organ lain gitu ya. Nah, di sana kalau ada struktur atau organ di dalam otak itu yang betul-betul ini berkaitan dengan
fungsi-fungsi penggerak tadi gitu. Nah, kalau fungsi di situ terganggu, ya di sana ada namanya batang otak gitu ya. Ada fungsi apa di dalam sendiri, yang bagian dalam di dalam otak itu. Kalau itu katakanlah terganggu di situ ya, atau tertekan di situ, itu bisa tekanan darah tiba-tiba apa namanya denyut berhenti gitu kan. Jadi kemudian, sebenarnya karena perintah dari otak itu tidak sampai. Ya nggak nyampe. Ya, betul bro. Mestinya betul, sampai ke tangan, mestinya sampai ke kaki. Iya, Itu karena otaknya terganggu, perintahnya tidak sampai. Jadi mayor jenderalnya itu tidak berfungsi. Jadi istilahnya betul bro. Jadi itu komandan sama yang bawah. diperintah bawah gitu. Nah, Iya. komandannya mati gitu ya. Ya bawahnya juga bisa mati. Tidak bergerak ya. Nggak bergerak, nggak berfungsi. Makanya itu kenapa stroke bisa mengalami menyebabkan kematian. Ya. Iya. Di situ ya. Tentunya stroke yang menyebabkan kematian yang areanya juga luas ya. Iya. Yang seringnya berkaitan dengan perdarahan yang luas atau sumbatan tapi dampaknya luas, sehingga itu kerusakannya juga luas, sehingga ini bisa mengganggu tekanan dalam otak tinggi. Nah tadi komandannya berhenti di situ, nggak berfungsi. Nah jadi aliran darah itu tidak sampai ke otak gitu kan, karena gara-gara sumbatan. Ya, kalau yang sumbatan nggak sampai ke darah otak itu. Mestinya kan otak itu sebenarnya paling penting dalam tubuh ini, otak paling penting, tetapi sangat tergantung pada siraman darah itu, kan begitu bro. Ya, jadi aliran itu memang di dalam aliran itu darah itu ada dua yang utama bro, oksigen dan glukosa atau karbohidrat tadi. Betul. Ini sebagai sumber tenaga energi. Iya. Kalau itu tidak ada, energinya tidak ada bro. Ya, Nah sehingga jadi otak nggak bisa otak nggak bergerak. bisa bergerak, nggak bisa bekerja, matilah di situ. Iya. Itu secara kimiawinya begitu. Gitu. Namanya juga tersumbat ya, Prof. Iya. Apapun Karena kalian listriknya tersumbat. itu seperti komputer itu tidak dialiri oleh aliran listrik, Iya, jadi iya. tidak berfungsi. Kalau berfungsi kan cepat sekali, semua bisa jalan. Iya. Tapi kalau tidak ada aliran, dia tidak bisa mengalirkan perintah. Nah, Iya, kan begitu kan? Ya, karena kalau kita bicara listrik, jadi otak itu memang difungsikan atau aktivitas listrik berfungsi baik di sana, memacu untuk sel demi sel itu bersatu padu bergerak menjadi fungsi gitu. Iya. Nah, listrik ini bergerak itu kalau ada tenaga tadi, energi. Iya. Energi itulah tadi sumbernya dari aliran darah tadi, darah yang ada glukosa sama oksigen. Iya. Kalau itu nggak ada, energinya nggak ada, nggak bisa bergerak listriknya. Dan DP mania gitu. Penyakit ini tidak pilih-pilih loh, DP mania. Terus dokter, untuk penanganannya nih, kalau pertama kali kena stroke gitu ya, penanganannya seperti apa nih? Tanggap daruratnya kalau bencana itu ya, Prof. Ini yang penting sebenarnya. Iya. Jadi kalau penanganan di rumah misalkan. Iya. Sebenarnya ya penanganan di rumah itu pertama jangan panik gitu. Wah ini makanya kenalikan, wah ini stroke nih, jangan panik ya, jangan panik. Kedua tentunya ini kan bisa macam-macam mengganggunya ya. Kalau itu kan ada istilah, wah sakit minum gitu. Iya. Nah, untuk kondisi stroke hati-hati ya. Ini juga termasuk penanganan awal ya. Fungsi menelannya bagus atau tidak. Jadi kalau tidak bagus dikasih minum, wah tersedak, itu malah bahaya. Iya. Termasuk penanganan awal. Iya. Terus ya berbaring ya. Berbaring jangan malah supaya baik loncat-loncat, jangan. Berbaring posisi kepala itu juga 30 derajat lah kira-kira dinaikkan begitu. Iya. Supaya alirannya jadi bagus gitu. Betul. Itu penanganan yang di rumah di awal ya. Tentunya kalau ada tekanan darah yang tiba-tiba tinggi, ada obat gitu ya, bisa saja untuk diminum untuk mengurangi tekanan. Tapi setelah itu yang paling penting adalah segera gitu. Iya. Segera ke rumah sakit
yang terdekat yang ada fasilitas penanganan stroke-nya, itu yang saya kira paling penanganan awal yang paling bagus gitu. Jangan ditunda untuk ke dokter, ke rumah sakit gitu ya, untuk ditangani lebih lanjut gitu. Itu penanganan awal DP mania mungkin kalau kena gejala seperti itu di rumah ya dok ya. Nah, ini tadi kan dokter pernah bilang juga 24 jam berarti gejalanya nggak ada perubahan. Oh ya udah positif stroke gitu ya? Oh enggak juga ya? Itu kan kriteria kalau stroke itu. Oh iya benar-benar. Lebih dari 24 jam itu kriterianya stroke. Ya. Kalau tidak itu namanya transient attack gitu, artinya hanya sesaat. Tapi tiba-tiba tadi ya. Kita kan nggak tahu nih mau 1 jam, 2 jam tidak. Iya. Jam menit-menit pertama tahu itu stroke gitu ya. Wah, ini saya kena stroke nih. Harus ke rumah sakit. Jangan ditunda-tunda gitu ya. Jangan dipijit, jangan diserok ya. Iya. Kadang kan wah biar bagus di sturm aja gitu. Ditusuk aja gitu. Keluar darah, ini kan masih belum ada kan yang belum, tusuk aja keluar darah. Ini kan belum ada rekomendasi yang seperti itu. Jadi segera saja, jangan ditunda, harus ke rumah sakit. Itu yang paling penting, penanganan pertama di rumah gitu ya. Iya, itu dia DP mania. Jangan ditunda-tunda, segera langsung berangkat ke rumah sakit. Kalau tadi maksudnya 24 jam itu kriterianya saja ya, Dok ya. Betul. Iya. Dan cari rumah sakit yang ada fasilitas stroke. Ya. Sebab tidak semua rumah sakit ya, rumah sakit kecil-kecil itu mungkin tidak ada ahlinya. Iya. Kalau gitu kita ke RSPAD ketemu dokter tugas ya, Prof. Jadi saya kira khususnya di Jakarta lah ya. Banyak ya. Semua kota sakit, gitu ya, mulai pusat, barat, timur, utara, selatan, Jakarta Pusat dan seterusnya gitu. Mereka sudah ada semua center-center yang ada unit stroke-nya di sana. Iya. Terus ditambah ya ada RSPAD, ada RSCM, kemudian ada PON lagi kan, PON yang sebagai pusat untuk rumah sakit rujukan otak itu. Jadi fasilitas-fasilitas di Jakarta atau di tempat lain lah ya, di tempat lain daerah-daerah provinsi atau kabupaten lain tentunya mereka juga sudah ada dokter-dokter saraf di sana, ada fasilitas untuk unit stroke-nya. Itulah yang harus didatangi untuk penanganan stroke berikutnya. Nah, Dok, kalau yang terkena stroke ada perbedaannya nggak nih antara laki-laki dan perempuan nih, Dok? Ya prinsipnya sebenarnya sama, kalau stroke ya kena gitu ya. Tapi memang ada beberapa dari epidemiologi lah katakanlah data gitu ya. Iya. Ada yang menyebutkan pada wanita lebih sedikit lebih jumlahnya lebih tinggi kejadiannya ya dibanding pria. Iya. Nah, itu mungkin dari situ. Tapi secara prinsip sama bahwa semuanya punya risiko, baik pria maupun wanita punya risiko untuk terjadi stroke. Dan kalau sudah kena stroke bisa juga kena kelemahan kanan kiri, itu hampir sama. Iya. Ya, jadi kadang-kadang kan suka perbedaan. Wah, kalau laki-laki biasanya kenanya tangan kanan nih gitu, atau kalau yang wanitanya tangan kiri gitu ya. Ada beberapa data begitu. Tapi sebenarnya itu yang paling penting bagaimana cepat memulihkannya gitu, mengobati dan memulihkan, itu paling penting itu kalau terkena stroke. Ada juga hubungannya, Dok ya, ada hubungannya dia itu menderita apa, misalnya menderita penyakit gula itu lebih banyak kena stroke dia. Ya itu nanti berkaitan dengan faktor risiko nomor Dok. Betul. Faktor risiko stroke itu kan ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak ya. Contoh yang tidak diperbaiki kan seperti usia, jenis kelamin gitu ya, ras. Gitu ya. Nah, itu dulu dikatakan gen gitu ya, turunan itu nggak bisa diperbaiki gitu. Yang bisa diperbaiki kayak darah tinggi, hipertensi berapa ya, penyakit jantung, diabetes, kencing manis ya, kolesterol gitu ya, atau kegemukan gitu ya. Itu bisa dikontrol diperbaiki. Nah, memang kalau ada berbagai macam faktor risiko, ini juga problematik terkena stroke jadi lebih kompleks gitu. Nah, ini Prof yang dimaksud tadi, ini harus betul-betul diatasi segera, dikendalikan faktor risikonya, diatasi untuk aliran darahnya seperti
seperti baik seperti semula lagi gitu. Baik DP Mania, ini makin seru nih obrolan kita bersama dokter tugas ya dari RSUD ada ya Prof ya. Dan terima kasih nih WhatsApp yang sudah masuk di 0811991034. Nanti bakal dibacain, sabar ya. Tapi dok, ini punya informasi apa nih dokter tugas? Wah. Kita ya astrologi bekerja sama dengan berbagai stakeholder nih, kita kerja sama nih astrologi, kemudian ada Budi Dharma, ada ISC, ini ada ISC ya, apa namanya, Indonesia Stroke Club nih Prof, ada ini ya, bergabung. Ini ada acara apa nih Pak Indra? Zumba Party. Zumba Party. Ya. Jadi senam dok, senam Zumba ya. Senam, ya. Iya, waduh ini. Tapi kalau buat penyakit jantung senamnya yang kalau Zumba keras nggak ya? Yang penting harus ritmik teratur gitu. Ritmik teratur lah kalau happy. Beda-beda senamnya nih. Tapi senam Zumbanya asik banget karena ada langsung dipandu sama ahlinya juga ya dok ya. Iya, ini boleh nih semuanya DP Mania ikut hadir. Kapan itu? Tanggal 19 nih dok. Okay. Tanggal 19 Juli 2023 di Jalan Raya Pasar Minggu. Ya benar ya. Dekat Kalibata sini, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Halaman Klinik Budi Dharma. Oh, iya. Jamnya jam berapa nih, Mbak? Jam 9 ya. Oke, jadi boleh nih DP Mania berkunjung ke sana nih Zumba Party. Ya nanti ada Zumba, ada baksos, fisioterapi, terus juga ada demo masak juga di sini. Ya pemeriksaan sendi tulang sehat, konsultasi kesehatan juga. Ya, saya bakal hadir. Mungkin memang kita juga perlu berterima kasih sama ini inisiatornya, kalau tidak keliru Indonesia Stroke Club ya. Iya. Betul ya. Jadi Yayasan Stroke Indonesia ya. Sama Indonesia Stroke Club. Ada lagi itu. Ada lagi ya? Ya. Oke, hadir deh nanti tanggal 19 Prof ya, kita bisa hadir nih Prof. Baik, DP Mania, karena sudah ada WhatsApp juga yang masuk yang ingin bertanya nih Prof ya dokter. Ini dari siapa nih? Di Depok. Stroke itu berasal dari darah tinggi ya dok? Apakah 100% bisa sembuh dan normal kembali? Dan yang dilakukan juga adanya trombus. Nah, mau tanya, trombus itu kenapa dan apa penyebabnya? Ini orang Depok, Tarjo namanya nih. Tarjo. Iya. Waktu itu Pak Tarjo juga. Pak Tarjo juga. Dia rajin untuk menjaga kesehatannya. Jadi sering bertanya, lebih bagus ya Prof ya. Iya. Tadi stroke itu kan berbagai faktor risiko ya. Penyebabnya ada faktor risikonya. Penyebabnya stroke itu ya tersumbat, alirannya tersumbat, atau pembuluh darahnya pecah gitu ya. Kalau tersumbat ini berkaitan dengan trombus tadi ya. Wah, beliau udah tahu trombus kan ya. Trombus itu kayak intinya kayak suatu gumpalan gitu ya. Dalamnya juga ada darahnya, gumpalan menyumbat gitu ya. Nah, itu trombus. Kalau awal-awal itu bisa diluruhkan atau dicairkan sehingga tidak ada sumbatan lagi di situ. Iya. Itu kalau itu sumbatan di bawah 4,5 jam lah gitu. Memang makanya tadi harus segera ke rumah sakit yang ada dokter neurologi, saraf atau fasilitas yang untuk stroke-nya. Iya. Nah, itu kan tadi berkaitan darah tinggi juga kan. Iya. Yang paling penting sebenarnya kalau itu ada darah tinggi ya memang harus dicek ya. Anjuran Kementerian Kesehatan juga harus cek kesehatan gitu ya. Salah satunya tensi gitu ya. Iya. Harus kontrol. Kalau ada darah tinggi harus diobati terus, dikontrol dengan obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter yang ini ya. Kemudian kalau itu sudah terjadi sumbatan tadi ya, segera situ bisa dilakukan untuk mengalirkan lagi supaya lancar ya. Dokter neurologi yang tahu sesuai dengan standar pengobatannya. Nah, dengan harapan itu ya, itu akan pulih lagi. Jadi karena konsep stroke itu bisa dicegah, bisa diobati, dan bisa dipulihkan. Iya. Memang dalam teori-teori itu ada stroke yang baik sendiri tuh, pulih sendiri. Karena suatu modelnya memang
misalkan ada 6 minggu pulih ya, pulih lagi gitu ya. Tapi bisa pulihnya ada yang pulih betul-betul 100%, normal ada yang kembali seperti sedia kala gitu. ada yang meninggalkan sisa. Sisanya itu sisa yang ringan, sisa yang itu. Khususnya stroke yang memang lebih dari 6 bulan gitu ya, atau 1 tahun itu, memang itu kalaupun pulih ya memang gejala sisa masih ada. Tapi yang paling penting adalah insan pasca stroke ini harus betul-betul semangat untuk pulih gitu ya, melakukan kemandirian untuk semangat untuk pulih. Nah, itulah modal yang paling bagus untuk bagaimana dibantu tentunya dengan para dokter, para fisioterapis ya, atau yang ahli-ahli untuk terapi-terapi pemulihan gitu ya, yang sudah terstandar mestinya ya, jadi bukan coba-coba dan seterusnya. Jadi prinsipnya stroke itu bisa dipulihkan gitu ya. Tapi faktor dari instan pasca stroke ini, atau kalau saat ini banyak menyebutkan stroker gitu. Para stroker ini harus mempunyai keinginan, kemandirian untuk pulih yang baik gitu ya. Sehingga itu nanti akan mempercepat untuk pemulihan dari pasca stroke-nya. Jadi pikiran harus positif. Artinya jangan saya sakit stroke, jadi lalu nggak ada semangat hidup gitu. Nggak ada semangat. Harus semangat bahwa ini sembuh gitu. Itu penting, Prof. Positif thinking atau pikiran positif. Nah, ini sangat penting. Jadi semangat untuk sembuhnya setelah pasca juga harus lebih lagi ya, dokter ya. Jangan pasrah gitu misalnya. Aduh, saya boleh pasrah. Nggak boleh. Ada seorang insan pasca stroke yang bibirnya itu terganggu begitu. Tapi tetap saja dia kerja dan berkarya itu. Karena itu juga semangat. Saya itu nggak apa-apa stroke, masih tetap bisa kerja. Jadi di samping penyembuhan juga semangat dia untuk tetap melakukan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang dia senang. Jadi artinya itu senang. Betul Prof. Jadi memang kita juga ya, kita memberikan ajakan semuanya insan pasca stroke ini, kalau sudah terkena stroke misalkan, satu memang harus sehat kan di situ, sehat ya. Walaupun sudah kena stroke tapi sehat kan. Nah, sehat itu setelah sehat harus produktif gitu. Kalau untuk produktif memang tetap semangat, Bro. Semangat, pikiran positif, semangat, selalu ingin pulih gitu ya, produktif gitu. Jadi walaupun terkena stroke ya produktif. Nah, ini yang harus dibangun gitu. Jadi setelah produktif tentunya jadi lebih sejahtera gitu. Jadi sejahtera di situ. Jadi sehat, semangat, produktif, sejahtera. Bahasa saya ceria. Wah, ceria. Jadi biarpun kena stroke tapi ceria. Atau gini Prof ya, selalu gembira, jangan lupa bahagia gitu. Gitu. Jadi DP Mania yang pasca stroke jangan selalu bahagia. Apa tadi? Jangan lupa bahagia. Gembira, jangan lupa bahagia. Gembira, jangan lupa bahagia, dan tetap produktif ya Prof ya. Oke, ini ada dari Andi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pertanyaannya melalui WhatsApp. Pertama, apakah penyakit stroke itu pasti di awal dengan penyakit jantung dulu? Nah, yang kedua, penyakit stroke apakah termasuk penyakit keturunan? Atau yang pasti bukan kenaikan ya? Atur nuhun, terima kasih. Ya, terima kasih buat Andi. 2 pertanyaan ini, Dok. Jadi dengan jantung ya, jantung dulu terus stroke dan bilang stroke atau terus keturunan. Nah, kita tadi sebenarnya udah sampaikan bahwa stroke ini punya faktor risiko gitu ya. Ada jantung, ada darah tinggi. Yang paling banyak tuh kalau stroke ada penyertanya darah tinggi ya. Itu paling banyak. Saudara dekat. Artinya ada stroke, ada darah tingginya. Iya. Kemudian juga diabetes ya, kencing manis, kolesterol dan seterusnya. Nah, yang angka yang paling banyak sebenarnya tadi bukan karena jantung gitu ya, tapi darah tinggi. Nah, masalahnya darah tinggi itu juga bisa berpengaruh ke sistem katakanlah koroner jantung gitu ya, atau sebaliknya jantung mempengaruhi ke tekanan darah tinggi gitu. Jadi ini yang harus kita jaga betul ya. Jadi kalau ada gangguan jantung memang ya, jantung itu juga bisa misalkan anak-anak muda justru yang sering nih
tiba-tiba ritme jantungnya itu nggak bagus, kayak getar gitu. Nah ini tiba-tiba muncul sumbatan yang besar. Iya. Pada pembuluh darah yang besar di otak. Nah ini malah hampir separuh otak bisa tersumbat di situ. Karena jantung tadi. Ya. Iya. Nah gangguan jantung ini juga bisa bikin sumbatan-sumbatan yang kecil. Iya. Biasanya ke pembuluh darah yang pembuluh darah otak itu ada sistem bagian depan, sistem bagian belakang yang mengalirkan ke otak kecil, batang otak gitu ya, ke otak besar bagian belakang gitu ya. Nah ini sering tersumbat dari permasalahan-permasalahan di jantung. Nah, Iya. artinya kalau ada gangguan jantung itu betul-betul harus diperhatikan untuk dikontrol betul, dikendalikan betul, jangan sampai muncul sumbatan-sumbatan seperti tadi Baik. stroke ya. Baik. Nah satu lagi mungkin Mas tadi keturunan. Keturunan, iya. Memang tadi di faktor risiko itu ada umur ya, ada ras, ada apalagi itu Gen tadi ya. gen yang mungkin inilah yang mungkin orang berpikir ini keturunan gitu. Nah bisa dalam suatu konteks kecenderungan bahwa katakanlah satu keluarga kena stroke, gennya mirip-mirip tuh. Iya. Jadi ini mungkin yang bisa dikatakan kecenderungan Keturunan. turun gitu. Iya, loh. iya. Jadi, nah tapi kalau dunia saat ini ya dengan kedokteran presisi namanya Prof kalau sekarang tuh. Jadi kedokteran yang betul-betul bagaimana meneliti sampai detail gen itu bisa dirubah gitu supaya tidak terkena stroke. Nah, ini yang menarik ya. Tapi itu tentunya teknologi yang harus berkembang ke depan dan ini sebenarnya menjadi hal yang menjanjikan ya untuk bagaimana mengatasi jangan terkena stroke. Tapi pada prinsipnya tadi gangguan jantung ya memang mengakibatkan risiko ya munculnya sumbatan-sumbatan. Keturunan dalam konteks bicara gen gitu tadi ini juga ada kecenderungan untuk risiko terjadinya stroke jadi lebih tinggi gitu. Nah, belum tentu pasti memang, tapi risikonya jadi lebih tinggi. Nah, hati-hati di situ. Kalau ngomong atau bicara gen ya, ada misalkan orang tuanya atau keluarganya terkena stroke. Nah, ini hati-hati di situ. Yang ada riwayat dari keluarga terkena stroke, ini harus hati-hati. Mungkin riwayat dengan seperti tadi kecenderungan menurun tadi gitu ya. Itu yang harus kita hati-hati di sana. Baik, jadi begitu jawabannya ya buat Andi yang ada di Jakarta Barat gitu. Dan keturunan itu bukan karena gennya saja, tetapi juga darah tinggi. Hipertensi Jadi dalam tadi ya. satu keluarga itu biasanya kalau orang tuanya darah tinggi itu anaknya juga kena darah tinggi. Darah tinggi ya, Bro. Ya. Iya. Ya. Itu tadi ada dari jantung, darah tinggi, diabetes. Ini kalau pertanyaan Adib Jakarta Selatan, apakah asam urat juga bisa katanya menyebabkan stroke, Wan? Ya, asam urat ini sampai saat ini sih belum masuk dalam daftar faktor risiko. Risiko gitu. iya. Tapi di sisi lain asam urat itu memang sering menimbulkan katakanlah sendi-sendinya kayak ada peradangan di situ. Iya. Mungkin kalau peradangannya banyak, nah sistem peradangan ini yang di saat ini diduga namanya inflamasi, Mas. Iya. Inflamasi, Bang Indra ya. Iya. Inflamasi inilah kadang ada andil untuk munculnya trombus tadi sumbatan gitu. Nah ini yang harus hati-hati di situ. Iya. Terutama pada usia kondisi yang berat badan Obesitas yang obesitas ya. lebih itu kalau secara keilmuan kedokteran ini akan terjadi peningkatan inflamasi yang lebih tinggi dibanding yang lain. Iya. Ini risiko terjadinya trombus atau sumbatan lebih tinggi juga. Nah itu di situ harus hati-hati. Gitu. Pokoknya semuanya harus hati-hati, jaga kesehatan, jangan sampai terpilih. Karena temanya tadi adalah stroke itu tidak pilih-pilih. Ya, mungkin kita perlu tegaskan lagi. Pilih-pilih maksudnya adalah tidak nggak milih nih laki-laki perempuan nggak dipilih gitu, semuanya muda kena tua dan muda ya, Iya. berumur ya muda. Bahkan anak-anak itu di bawah usia 10 tahun ada yang kena stroke juga. Nah, usia saat ini 15 sampai 40 atau yang ini dewasa muda sampai dewasa gitu ya, itu angkanya juga semakin meningkat.
betul, betul. Kalau dulu kan dikatakan stroke ya usia di atas 60 atau 70 tahun. Betul. Saat ini ke belasan ini. Nah, ini yang kita ngomong tidak pilih-pilih nih. Usia belasan tahun gitu. Belasan tahun gitu. Itu harus hati-hati. Dari pola hidup juga ya, Dok ya. Pola hidup dan berbagai faktor lah di situ. Iya. Baik, ini ada WhatsApp yang keempat nih dari Bintaro. Mau tanya, apakah sudah terjadi stroke ringan seperti mulut mencong dan jika bicara tidak jelas, ini bisa total 100% disembuhkan dan apakah harus dengan operasi? Dari Bintaro Raya, namanya siapa nih? Bintaro. Iya. Kembali pada stroke itu kan sebenarnya jenisnya untuk pulih itu berbagai macam jenis sebenarnya. Ada yang tadi kan kalau kedokteran bilang reversible atau pulih kembali, Prof ya. Pulih total. Jadi pulih total, pulih kembali gitu ya. Kalau itu yang masuk jenis reversible, ya nanti mulut mencong apa tadi yang ringan pulih lagi. Tapi kalau itu yang masuknya adalah stroke yang ke arah menaun bahkan ya pulih mungkin, tapi ada sisa sempurna. Iya. Tapi sebenarnya yang paling penting tadi harus semangat ya, harus berproduktif ya, jaga tetap sehat, jangan terkena stroke lagi gitu. Itu yang paling penting. Jadi positif berpikir Thinking, positif ya. ya Prof, untuk produktif sehingga tetap sejahtera dan selalu gembira, jangan lupa bahagia. Jadi gitu deh Mania, Dokter. Jadi Keren ada banget tuh teman tagline-nya saya tadi yang tuh. kena stroke, Iya, Bro. mulutnya mencong itu. Tetapi dia masih bertahun-tahun hidup terus. Ya. Karena dia terima itu, saya terima ini. Ah. Jadi tetap bahagia, tetap ceria gitu. Iya, Jadi Saya kira itu poin penting juga, Betul, poin betul. penting bagi insan pasca stroke ya. Iya. jadi Jangan- tidak bertambah. Betul. Jadi jangan. Sebab kalau kumat itu nanti bertambah gitu. Tanda-tanda fisiknya kelihatan bertambah. Ya. Tapi kalau dia terima itu sebagai, katakanlah saya punya stroke ini, dan diterima dengan gembira, dengan bahagia, itu nggak tambah gitu. Ya. Satu lagi Prof, terima dalam konteks terima itu bukan terima itu pasrah gitu. Bukan, ya Pasrah. artinya Tapi memang menyadari gitu, dan tetap ini tetap saya bisa berkarya kok, ya bisa berproduktif gitu Prof. lalu minum obat-obat yang bisa mencegah, artinya tetap sehat gitu ya. Itu harus sehat. Mm-mm. Tadi ada satu lagi sebenarnya, Apa nih? dioperasi tadi ya. Oh iya, benar-benar. Yang dioperasi ini nih, apakah setelah dioperasi ini bisa total 100% tadi kan gitu? Ya. Yang dioperasi biasanya itu yang perdarahan cukup besar ya, volumenya lebih dari 30 cc kalau diukur di ini. Kemudian yang sumbatan tapi cukup luas itu meningkatkan tekanan, biasanya itu dilakukan operasi gitu ya. Operasi dalam artian yang bedah saraf itu ya. Iya, gitu. iya. Nah, pulih total atau tidak? Nah, tergantung memang ya. Kalau itu kan jenis operasi kan macam-macam. Ya, kembali bahwa ini modelnya kayak apa gitu ya. Jenisnya seperti apa, sehingga pulih total dan tidaknya memang sangat tergantung dari kerusakan dari sel-sel jaringan otak itu sejauh mana. Kalau kerusakannya banyak, mestinya sih pulih totalnya akan sulit ya. Itu termasuk. Nah, artinya disitulah kita memang harus betul-betul tentukan di situ, komunikasi dengan dokter yang baik di situ untuk bagaimana pemulihan yang baik ke depannya ya. Dan tadi penting positive thinkingnya atau nilai berpikir positif, bahwa kita menyadari bahwa ini bukan akhir dari segalanya, tapi kita masih tetap berproduktif ya, di situ. Dok, sebelum pamit, sebelum closing ya. Nggak terasa udah mau pamit. Iya, karena kan tema kita hati-hati stroke, tidak pilih-pilih lagi nih. Apa pesan buat TV Mania agar terhindar jauh banget dari kena stroke gitu, Dok? Iya, kan tadi nggak pilih-pilih ya. Iya, karena kan Jadi, nggak pilih-pilih. maka yang kita harus ajak bersama-sama, mari selalu berpikir untuk bagaimana waspada mencegah stroke tadi ya. Siapapun ini ya, mau yang muda, mau yang berumur atau tua lah ya, berumur,
lansia gitu ya, itu harus betul-betul waspada terhadap kemungkinan terjadinya stroke ya. Itu yang kita harus ajar. Dengan bagaimana caranya? Yang paling gampang ya hidup sehat sebenarnya. Iya. Hidup sehat ya, bergerak ya, harus bergerak, olahraga yang enjoy ya. Kemudian makan dengan imbang gizinya, kemudian istirahat cukup ya. Yang penting lagi adalah tadi cek kesehatan rutin gitu ya. Cek kesehatan rutin Secara berkala ya. Berkala ya, itu penting ya. Kemudian juga kalau himbauan Kemenkes itu kendalikan stres tadi. Iya. Jangan stres. Jangan stres. Karena stres itu bisa memicu macam-macam, tekanan bisa naik, gula bisa naik juga, macam-macam bisa naik, terganggu. Nah, itu kendalikan itu semuanya. Jadi intinya sih sebenarnya adalah bagaimana kita pola hidup bersih dan sehat ya. Ya tadi bersih artinya air bersih, kemudian pola minum gitu ya. Nah, minum juga sangat penting nih, sangat penting minum. Kecukupan minum itu sangat penting supaya sistem aliran di dalam tubuh ini tetap terjaga volumenya dengan bagus gitu ya. Karena kalau menurun volumenya, nah tadi bisa macam-macam muncul, bisa tersumbat, bisa tekanan bisa tinggi dan macam-macam karena masalah aliran di situ. Jadi intinya mari semuanya pola hidup sehat bersih itu kita jaga terus, kita lakukan terus, dan kita harus selalu bergerak dalam artian beraktivitas untuk menjaga fisik kita tetap bugar gitu ya. Gitu. Baik, Prof, tambahan lagi untuk perbincangan kita tentang temanya tadi kan sebetulnya tidak pilih-pilih lagi nih, Prof. Secara khusus ya. Perlu perhatian mereka-mereka yang mengidap beberapa penyakit yang ada hubungannya dengan stroke seperti darah tinggi, jantung, kemudian diabetes dan sebagainya, itu mempunyai hubungan yang erat dengan stroke. Itu harus hati-hati, itu dikontrol sendiri. Jadi seorang yang kena darah tinggi itu bisa diatur dengan pengobatan yang teratur, dan pengobatannya kalau darah tinggi itu bukan sekali minum obat lalu 3 hari lagi tidak, seminggu lagi tidak, tapi teratur setiap hari kalau darah tinggi. Itu harus teratur. Kalau teratur dengan sendirinya kita bisa terhindar dari stroke. Lebih dari itu barangkali perlu saya sampaikan kepada teman-teman di daerah, mungkin nanti acara dokter tugas ini bisa dikombinasi dengan mengundang peserta-peserta dari daerah. Baik, dan jangan lupa juga nih, tanggal 19 Juli 2023 ikut Jumba Party DP Mania. Ya Dok ya. Iya. Ini kan bergerak. Iya. Jangan lupa ikut hadir nanti di Jalan Raya Pasar Minggu nomor 8 Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, di halaman klinik Budi Dharma depan Bank Mandiri Kalibata. Nah, jam 9 pagi ya DP Mania ya. Baik, karena jamnya juga, waktunya juga, kita harus pamit di hari No Show. Dokter, terima kasih. Dokter tugas. Sama-sama Bang Indra. Selamat tugas kembali. Namanya pas banget ya Prof. Dokter tugas sedang tugas di Radio DFM, dan selamat tugas kembali. Prof, salam sehat. Salam sehat. Iya. Baik DP Mania, terima kasih kebersamaannya, dan yang ketinggalan jangan lupa nanti bisa nontonin tayangan ulang kita di channel YouTube-nya ya, 1034 DFM. Nah, di situ terima kasih yang sudah nonton langsung di live IG-nya 1034 DFM Jakarta. Pamit ya, Hendra bersama Prof Haryono, Suyarno, dan dokter tugas. Sama-sama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.